Halo, gue Reza. Selamat datang di podcast Reza Voice. Mudah-mudahan kalian punya kabar yang baik-baik aja, selalu sehat dalam lindungan Tuhan dan mempunyai makna yang bisa didapatkan minimal untuk hari ini, dan berharap besok akan punya kehidupan yang lebih baik. Tapi ngomong-ngomong tentang kehidupan yang lebih baik atau hari yang baik atau hari yang punya makna tersendiri atau kebahagiaan yang kalian bisa nikmati hari ini, yang mudah-mudahan akan bisa tersimpan dan menjadi pupuk yang subur buat hari esok, agar kita punya kehidupan, punya nilai yang sama dengan hari ini, atau bahkan kita berharap untuk lebih baik lagi dari hari ini. Mudah-mudahan hal itu akan tetap terjaga, karena ada beberapa kasus, bahkan bukan beberapa aja, tapi banyak kasus di mana kebahagiaan kita kacau. Hari ini kesuksesan kita seperti gak ada nilainya sama sekali ketika kita mengingat kegagalan, mengingat keburukan yang telah terjadi kemarin. Jadi seolah-olah keberhasilan dan kesuksesan kita atau kebahagiaan yang sedang kita rasakan hari ini itu gak ada artinya sama sekali ketika, atau bahkan bisa dikatakan berkurang, paling tidak berkurang ketika kita mengingat kegagalan atau keburukan yang terjadi kemarin lusa, atau bahkan sudah terjadi di waktu yang jauh sebelum hari ini, sudah berlangsung lama begitu. Resiko yang kita dapati sebagai manusia yang punya memori, dan memori itu menyimpan kenangan-kenangan tertentu, dan memori itu tersimpan dan bisa terpanggil kapan aja. Tapi sayangnya kadang-kadang kita hanya terlalu fokus pada memori-memori yang gak mengenakan, memori yang menyedihkan, memori yang membuat kita jatuh, memori yang membuat kita drop, yang akhirnya mengacaukan keberhasilan, kesuksesan, atau kebahagiaan hari ini. Oke lah, kita nggak harus bicara tentang keberhasilan atau kesuksesan kalau hal itu terasa sedikit mengawang-awang ya. Tapi gue mau bilang, minimal dari kebahagiaan yang kita rasakan, dan kebahagiaan itu kan bukan hal yang harus berpatokan atau mensyaratkan kesuksesan atau keberhasilan. Karena kadang-kadang kebahagiaan itu banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang sederhana, banyak didapatkan dari hal-hal yang sederhana. Nah, kita berangkat dari sana sebelum kita berbicara tentang kesuksesan yang membuat kita juga bahagia. Kita mulai dari hal yang sederhana. Ketika pagi tiba, langit cerah, badan rasanya enak, kemudian teh hangat atau kopi di pagi hari yang membuat kita merasa hidup ini begitu sempurna dengan kebahagiaan. Tapi ketika kita mengingat bahwa kemarin baru saja mengalami kesedihan atau kegagalan, misal mungkin dicemooh oleh orang, atau sesuatu hal yang gak kita dapatkan,
hal yang hal yang sulit untuk kita pegang sebagai sebuah pemicu kebahagiaan atau bahkan membuat drop hari-hari kita. Maka yang terjadi adalah kebahagiaan kita berkurang. Gue pernah dengar apa yang dikatakan oleh Brigees, seorang budayawan, yang mengatakan bahwa jangan membesar-besarkan kesedihan, nanti malah kebahagiaanmu akan berkurang. Gue rasa kalimat yang sederhana dan kalimat yang simple itu memang punya arti yang dalam, punya arti yang membuat kita memang harus berfokus kepada kebahagiaan atau hal-hal positif yang kita rasakan hari ini. Dalam filosofi teras, stoicisme memberikan pelajaran kepada kita bahwa hal-hal yang di luar kendali kita seharusnya tidak mempengaruhi apa yang kita rasakan sekarang, mempengaruhi kebahagiaan kita, mempengaruhi apa yang patut dirayakan hari ini. Dan kemarin atau hari yang telah berlalu itu juga satu hal yang gak bisa kendalikan, yang gak bisa kita rubah, yang gak bisa kita cancel, yang gak bisa kita undo, karena setiap detik yang berjalan itu gak mungkin akan terulang lagi. Jadi kalau kita berfokus kepada kegagalan atau kesedihan atau keterpurukan di masa lalu, rasanya gak ada gunanya. Dan seperti yang berulang kali gue bilang tadi, bahwa minimal hal itu akan mengurangi kebahagiaan yang sedang kita rasakan hari ini. Bukankah kita juga punya kendali penuh dalam memanggil memori yang mana yang akan kita baca, memori yang mana yang akan kita kulik lagi, memori yang mana yang akan kita evaluasi lagi atau kita kenang lagi. Jadi kalau kita banyak punya memori-memori yang membahagiakan, memori-memori yang menyenangkan, kenapa kita harus memanggil kembali memori-memori yang menyedihkan? Dan gue rasa itu penting karena ternyata kebahagiaan kita adalah milik kita sendiri. Salah satu contohnya yang tadi gue contohkan, bahwa kebahagiaan kita hari ini gak ada artinya ketika kita mengingat keterpurukan, kesakitan, kesedihan, kegagalan di masa lalu. Bahkan kalau kita bisa merasakan bahwa kebahagiaan kita juga akan mempengaruhi energi kita untuk melakukan sesuatu, berarti ketidakenakan di masa lalu yang kita ingat-ingat justru juga akan mempengaruhi hari esok, mengurangi kebahagiaan hari ini dan memberikan energi yang negatif untuk hari esok. Dan itu hal yang merugikan kalau menurut gue. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, kita abaikan aja hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Dalam konteks sekarang ini adalah sesuatu yang udah berlalu. Beberapa hari yang lalu gue nonton film The Menu. Gue gak ingat juga siapa aktor dan aktrisnya, tapi memang lagi diputar di
bioskop sampai sekarang. Hari ini tanggal 30 November 2022. Di situ ada adegan di mana chef yang punya kelainan jiwa, yang psycho gitu. Dia mengatakan kepada tamu-tamunya, lihatlah sekeliling kita, alam semesta. Pahami baik-baik dan maafkan. Gue rasa kata-kata itu relevan juga dengan konteks yang sekarang ini lagi kita bahas, lagi kita omongin. Karena kalau ngomong tentang alam semesta juga, ada orang-orang yang mengatakan mestakung, semesta mendukung. Mimpi-mimpi kalian, rencana-rencana kalian, program-program kalian untuk hidup kalian. Coba kita share. Sekali-kali kita share apa yang kita dapatkan dari respon-respon orang yang mendengar mimpi-mimpi kita. Sebagian besar pasti mencemooh dan menjatuhkan semangat kita untuk melakukan rencana-rencana dan mimpi-mimpi kita. Sehingga kita pun merasa gak punya nyali, gak punya semangat untuk mewujudkan mimpi dan harapan kita. Lalu apa yang terjadi? Kita gak melakukan apa-apa dan kita tidak sampai di mana-mana. Dan rencana kita, mimpi-mimpi kita hanya tinggal rencana dan mimpi yang terbuang begitu saja. Padahal energi-energi negatif yang dihembuskan oleh orang-orang yang menjatuhkan kita atau mencemooh rencana dan mimpi kita itu, kalau kita abaikan, maka kita akan bertindak seperti alam semesta. Yang kalau menurut gua, alam semesta itu tidak punya kecenderungan apa-apa, tidak punya emosi seperti manusia, tidak punya kepentingan apa-apa terhadap diri kita. Alam semesta punya kecenderungan untuk seimbang, selalu balance, dan kalau kita menyelaraskan, ya mudah-mudahan semesta akan mendukung rencana dan mimpi-mimpi kita, dan kita mengabaikan energi-energi negatif dari mulut-mulut yang gak bisa kita kendalikan. Dan hal yang terpenting lagi, jangan biarkan pikiran-pikiran buruk di masa lalu, kejadian-kejadian buruk di masa lalu mengacaukan kebahagiaan kita hari ini dan menyabotase rencana-rencana kita untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Sampai jumpa lagi di podcast Reza Voice.